Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari, ada sebuah kisah tentang seorang lelaki yang sangat buruk akhlaknya, dan mengalami nasib tragis di akhir hidupnya. Kegemarannya membuat kerusakan dan minum minuman keras, membuatnya dibenci masyarakat sekitarnya. Bahkan, ketika ia meninggal dunia di daerah Basrah, salah satu kota di negara Irak, tak satu pun orang mau mengurus jenazahnya, kecuali sang istri. Detik-detik pemakaman dilewati secara dramatis. Sang istri terpaksa membayar beberapa orang untuk mengangkut jenazah suaminya menuju tempat ibadah. Karena tidak ada orang yang mau mensholatkan jenazah, kemudian jenazah itu dibawa kembali ke suatu padang Sahara untuk dimakamkan di sana. Dalam kondisi yang malang ini, tiba-tiba ada seorang yang terkenal zuhud datang menghampiri. Ia turun dari sebuah gunung, hanya untuk mensholatkan jenazah lelaki tersebut. Kealiman dan kesalehan sang zuhud ini, cukup dikenal di mata masyarakat. Karenanya begitu tersiar kabar ia mensolati jenazah tersebut, maka berbondong-bondonglah masyarakat datang ke gurun. Mereka heran, mengapa orang ahli ibadah dan seorang yang zuhud, rela menuruni gunung, untuk menghormati dan mensolati jenazah orang yang bergelimang dosa ini. Beliau berkata, aku bermimpi seolah-olah ada suara yang mengatakan, turunlah dari gunung, pergilah ke salah satu jenazah yang tak ada orang lain menemani kecuali istrinya sendiri. Lakukan sholat untuknya karena sesungguhnya ia diampuni dosa-dosanya. Sang zuhud pun memanggil istri lelaki yang meninggal dunia itu, dan bertanya tentang perbuatan suaminya semasa hidup. Istrinya berkata, dia sering ke kedai untuk minum minuman keras. Tak ada perbuatan yang baik, kecuali dia tiap hari sadar dari mabuknya, di waktu subuh, kemudian mengganti pakaiannya, berwudu, lalu menunaikan sholat subuh. Selanjutnya ia kembali ke kedai untuk mabuk lagi. Kebaikan lainnya adalah di rumah orang yang dikenal pemabuk itu, tak pernah sepi dari satu atau dua anak yatim, yang selalu mendapat prioritas ketimbang anaknya sendiri. Pernah suatu hari, dia sadar dari mabuknya, dia berdoa dan bermunajat seolah mengakui segala kesalahannya. Ya Allah, di sudut manakah engkau akan menempatkanku yang hina ini, di neraka jahanam? Kisah ini membuka mata kita, bahwa menilai seseorang itu tidak mudah, hanya dengan cara melihat pribadi saja. Orang yang sehari-hari tampak berbuat maksiat, bisa jadi mulia di akhir hidupnya, lantaran pertobatan dan kebaikan yang dilakukannya. Keselamatan seseorang, itu sudah menjadi hak dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita mengoreksi diri sendiri, dan tidak memvonis perbuatan orang lain. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaybari, ketika menceritakan hal ini, juga menyampaikan pesan bahwa kepedulian terhadap anak yatim, adalah perbuatan yang utama. Sikap tersebut mencerminkan kepedulian kepada hamba lain yang lemah, dan bisa jadi pahalanya melebihi ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang berusaha membantu janda, dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan seperti orang yang menjalankan salat malam. Demikian penjelasan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.